Tribuners mahasiswi Universitas Negeri Manado Unima berinisial EMM ditemukan meninggal dunia di tempat indekosnya di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi tergantung dan korban ini diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen berinisial DM. Dugaan muncul setelah beredarnya tulisan tangan korban perihal pengaduan dugaan tindak pelecehan seksual. Surat ini dilengkapi dengan nama, NIM, program studi, fakultas, kemudian nomor telepon, serta email korban. Dan dia turut menyertakan nama terlapor yang berstatus dosen. Isi surat tersebut kemudian mengungkap fakta mengejutkan yang membuat publik ini terhenyak. Dalam tulisannya, EM ini menyebut dirinya mengalami dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus tempat dia menempuh pendidikan. Lebih mengejutkan lagi, terduga pelaku dalam kasus tersebut disebut-sebut merupakan seorang dosen. Fakta ini memicu gelombang kemarahan masyarakat serta tuntutan agar kasus ini diusut secara tuntas dan transparan. Korban tercatat sebagai mahasiswi aktif program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD angkatan 2022 di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi FIPP Unima. Dia berasal dari Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara dan dikenal sebagai sosok yang pendiam. Jenazah EM ditemukan dalam kondisi tergantung di kamar kos Keaten, Kelurahan Matani 1, Kota Tomohon, Tribuners, dan tidak lama setelah kabar duka ini menyebar, media sosial dihebohkan dengan beredarnya surat pernyataan yang diduga merupakan tulisan terakhir dari EM atau Maria atau korban ini. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima yang berinisial DM atau AD Tribuners, dan dalam surat tersebut mahasiswi membeberkan dugaan pelecehan seksual yang ia alami selama berada di lingkungan kampus. Ia menyebut terduga pelaku berinisial DM yang disebut sebagai salah satu dosen di fakultasnya. Mahasiswi juga menuliskan secara rinci kronologi kejadian yang menurutnya sangat memengaruhi kondisi mental dan juga emosinya. Dalam pengakuannya ini, korban menyebut pelaku sempat menghubunginya secara pribadi. Dia kemudian menuliskan bahwa permintaan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Dan informasi lain yang beredar menyebutkan bahwa sebelum tragedi ini terjadi, mahasiswa sempat melaporkan dugaan pelecehan tersebut kepada dosen pembimbing akademiknya. Namun laporan ini diduga tidak mendapat tanggapan yang serius dari pihak terkait. Situasi ini membuat kondisi psikologis korban ini semakin tertekan dan trauma, Tribuners. Selain surat pernyataan, mahasiswi ini ternyata juga menuliskan pesan yang ia tempel di dinding kos. Ia menulis memakai bahasa daerahnya yang menyinggung soal orang tua. Kemudian isi suratnya kurang lebih seperti papa dan mama walau sakit lelah tetap bekerja demi bisa menyekolahkan kita dengan saudara laki-laki. Makanya kita dengan saudara laki-laki harus bisa selesaikan sekolah supaya bisa bikin orang tua bangga. Anak orang tua tapi punya cita-cita. Ini ditulis oleh korban di dinding tersebut dan dihimpun oleh rekan redaksi kami pada Rabu 31 Desember 2025. Seharusnya tinggal beberapa langkah lagi menuntaskan kuliahnya di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi jurusan Pendidikan Guru SD Universitas Negeri Manado, Tribuners. Tapi tinggal harapan, beberapa hari menjelang ujian, ini ditemukan meninggal di tempat kosnya di Keaten, Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon pada 30 Desember 2025 pagi hari. Mahasiswi Unima yang ditemukan meninggal di kamar indekos ini dijadwalkan akan ujian seminar proposal skripsi pada 6 Januari 2025. Sementara John Lee mengatakan mungkin karena sudah terjadwal ujian tanggal 6 sehingga mahasiswi ini memutuskan tidak pulang ke Ulu Siau, Kepulauan Sitaro. Dia mengatakan bahwa sebenarnya hal tersebut sudah disampaikan sebelumnya dan jenazah mahasiswi ini disemayamkan di rumah kerabat di perumahan CBA Gold atau CBA Gold Teterusan Mapangat, Minahasa Utara, dan jenazah disemayamkan di kediaman Pendeta Rosemary Kabuhung. Pendeta Ros sendiri merupakan tante yang melayani sebagai pendeta di Jemaat Gemim Eden Mapanget, dan keluarga berencana membawa pulang jenazah mahasiswi ke Ulu Siau, Kepulauan Sitaro ini pada Rabu 31 Desember 2025 pagi hari. Tapi meski demikian, Tribuners, rencana ini batal menyusul keputusan jenazah akan diautopsi. Kematian dari mahasiswi di Universitas Negeri di Sulawesi Utara ini tentu saja masih menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.
Korban ditemukan meninggal di indekos di Kota Tomohon, dan peristiwa tragis tersebut langsung menyita perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait penyebab kematian dari korban. Salah satu informasi yang disorot adalah temuan surat goresan pena yang diduga tulisan dari korban sebelum meninggal dunia. Dalam surat tersebut, mahasiswi ini menuliskan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum dosen. Surat ini juga disebut ditujukan kepada pimpinan fakultas tempat korban menempuh pendidikan, dan menanggapi hal tersebut, Polres Tomohon memastikan surat pengaduan ini masih dalam proses penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Tomohon sendiri, Royke Mantiri, mengatakan surat tersebut menjadi satu petunjuk penting yang sedang didalami oleh penyidik. Kematian EM diduga berkaitan dengan depresi akibat dugaan kekerasan seksual oleh seorang dosen. Pihak Unima membenarkan ada laporan soal kekerasan seksual yang dilaporkan EM tertanggal 19 Desember 2025. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi PPKPT memprosesnya 3 hari kemudian. Di awal, pihak PPKT berencana memeriksa pelapor alias mahasiswi EM ini pada 22 Desember 2025. Namun surat pemanggilan belum dilayangkan karena yang bersangkutan hendak pulang kampung. Tragisnya, belum sempat mendengarkan keterangan EM, dia sudah dikabarkan meninggal dunia. Di hari kematiannya, mahasiswinya ini dikatakan oleh Kepala Biro Akademik Unima, Irwani Maki, pihak kampus sudah menyurati terlapor atau dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual untuk diperiksa. Yang bersangkutan memenuhi panggilan tersebut dan diminta keterangannya pada 31 Desember 2025 pada pukul 9:30 pagi hari sampai 12 siang. Maki menjelaskan setelah Satgas selesai memeriksa yang bersangkutan ini, pihaknya segera menyurati rektor terkait dosen tersebut. Dia menuturkan pembebasan tugas tersebut bersifat prosedural. Apabila pada kesimpulan akhir dijatuhkan sanksi administrasi tingkat berat, maka penanganannya akan merujuk pada peraturan pemerintah nomor 94. Menurut Maki, seluruh tahapan ini harus dilakukan secara ketat dan terperinci. Jenazah Antoineta Evia Maria Mangolo, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Manado. Dengan kesepakatan kami bersama bahwa kami sudah sepakat untuk membuat satu judul yang sudah diambil sebagai satu keputusan bersama dari pimpinan dan unsur-unsur pimpinan yang ada. Ini tuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.